أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Umur saya 18 tahun. Saya menyelesaikan hafalan saya di umur 14 tahun, kelas 8 mutawasitoh. Saya belajar Al-Quran dan mulai menghafal ketika umur 9 atau ketika di bangku kelas 3 sekolah dasar. Ketika saya masuk pondok pesantren, saya memiliki hafalan 1 juz 30. Ketika saya telah menyelesaikan hafalan 30 juz, pertama sikap orang tua terharu karena alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan orang tua pun selalu menasihati jangan pernah puas, tetap harus murojaah. Bukan berarti ini akhir dari perjuanganmu. Motivasi saya dalam menghafal Al-Quran adalah sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Dan hadis juga yang berbunyi ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Karena ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Dan orang-orang yang membersamai Quran mesti mendapat kemuliaan. Metode yang diajarkan di program tahfidz itu dibagi menjadi 3. Pertama, sabak atau hafalan baru, kemudian sabki, murojah hafalan baru, kemudian manzil. Dan biasanya sebelum sabak kita diperintahkan agar menyetorkan bacaan supaya ketika menyetorkan hafalan, bacaan kita benar. Kemudian kiat-kiat saya dalam menghafal Al-Quran antara lain: pertama, luruskan niat, kemudian sabar dalam menghafal, dan kemudian istiqomah, selalu berdoa, hindari perbuatan maksiat, dan tadarruj atau bertahap dari yang sedikit hanya 1 halaman, kemudian bertambah menjadi 2 halaman, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu jangan mudah puas. Kemudian kendala saya dalam menghafal Al-Quran, pertama, yang paling jelas adalah perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat akan berefek kepada hafalan Al-Quran itu sendiri. Kemudian rasa bosan, ya setiap orang memiliki rasa bosan, tapi jangan berlarut-larut dengan rasa bosan. Segera bangkit dan semangat lagi. Ketika saya bosan, saya melakukan kegiatan lain yang bisa merefresh otak. Tapi perlu diingat, tidak melakukan maksiat. Karena kalau ketika bosan kita melakukan maksiat, efeknya bakal lebih besar, lebih bahaya kepada hafalan kita. Cara saya manage waktu pertama adalah tetapkan target. Misalkan setiap hari kita wajib murojaah 3 juz, maka kita bagi waktu di hari tersebut supaya kita bisa menyelesaikan murojaah 3 juz. Contohnya, subuh setengah juz, waktu duha setengah juz, setelah zuhur 1 juz, kemudian di waktu selang-selang setengah juz, kemudian setelah isya sebelum tidur itu setengah juz. Insya Allah dengan seperti itu dapat memudahkan kita dalam mencapai target yang kita inginkan. Kemudian mungkin ini tidak semua orang, tapi saya merasakannya, tempat dan waktu yang tidak mendukung. Karena setiap orang itu punya tempat-tempat masing-masing dan waktu masing-masing, waktu tersendiri di mana dia semakin kuat untuk menghafal.
Dan salah satu tempat favorit saya adalah pertama di masjid, kemudian di tempat-tempat yang luas yang bisa melihat pemandangan-pemandangan. Dan contoh waktu yang saya tepat di situ, pertama setelah subuh dan ketika malam hari setelah sholat malam. Kemudian cara saya dalam menjaga hafalan selama ini dengan cara memurojaah 10% dari apa yang telah kita hafal. Contohnya, misal kita punya hafalan 10%, berarti setiap hari kita harus murojaah 1 juz. Dan jika kita memiliki hafalan 20 juz, maka setiap hari kita harus murojaah 2 juz, dan begitu pula seterusnya. Dan lebih baik dan lebih banyak itu lebih baik. Misal sehari 5 juz, sehari 4 juz, itu lebih baik. Nasihat dari saya bagi kalian kawan-kawan yang ingin menghafal atau sedang berjuang dalam menghafal, pertama adalah benarkan niatkan menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah niat. Kemudian menghafallah sedikit asalkan istiqomah. Karena sesuai pepatah, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Kemudian jangan lupa selalu berdoa, minta kepada Allah supaya dimudahkan dalam menghafal, dikuatkan hafalannya. Kemudian tadaburi ayatnya, jangan hanya dihafal. Sebisa mungkin kalian tahu artinya dan paham maknanya. Kemudian yang terakhir, amalkanlah hafalan yang kalian punya walaupun hanya sedikit. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada asatidzah pondok pesantren yang telah membimbing dan mengajarkan saya dalam menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semua asatidzah yang terhormat dengan balasan yang besar. Inilah kisah saya dalam menghafal Al-Quran. Semoga kisah saya ini dapat menginspirasi rekan-rekan, kawan-kawan yang sedang ataupun baru menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian semua dalam menghafal Al-Quran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.